jangan dipermalukan. Juyi berdiri di tempat yang sama dengan tangan di punggungnya. Matanya jernih dan tegas. Tubuhnya lurus dan kepalanya terangkat. Saat mengucapkan kalimat ini dengan rasa kagum, terutama kepalan tangan, menghantam seorang pria bertubuh kekar. Dan dengan kalimat ini ada dampak visual yang kuat. Lampu di dalam ruangan berwarna merah dan hijau, dan TV LCD memancarkan kecemerlangan yang berubah-ubah yang telah lama dimatikan. Sekelompok wanita muda berpakaian cantik mengitari di sekitar tubuh Van Hong. Namun saat ini mata mereka menjadi bingung. Pemuda di tengah kerumunan ini yang tidak sesuai dengan lingkungan di sini berpakaian sederhana, tetapi dengan kemuliaan seperti orang yang bijak. Hal ini membuat mereka merasa malu dan merasa bahwa mereka adalah orang yang kotor. Belum lagi mereka, bahkan Tan Yu dan Yoru menjadi tergerak. Sebagian besar dari mereka bermimpi menjadi guru, tetapi mimpi itu perlahan memudar oleh kenyataan. Sehebat apapun guru, tetap perlu mencari uang, menghidupi keluarga. Di hadapan uang, semuanya tidak ada apa-apanya. Tetapi pada saat ini, seseorang mengatakan kalimat ini yang mengejutkan mereka. Guru, jangan dipermalukan, bisik Tan Yu dengan air mata di sudut matanya. Menjalani kehidupan yang santai dengan situasi keluarganya yang kaya, tetapi untuk profesi guru ini selalu menjadi impiannya. His, ada suara hisapan udara dari lantai, tapi itu adalah serigala yang terkapar. Beberapa jarinya terluka dan ada darah merah di atasnya. Jelas, dia dipukul sampai tulang jarinya patah. Juyi telah membatasi kekuatannya. Jika tidak, dengan kekuatan seni bela diri tingkat tinggi, menggunakan kekuatannya itu cukup untuk menghancurkan lengannya. Aku tidak bisa melihatnya. Saudara ini masih seorang pendekar, tidak heran berani tampil. Bahkan orang-orang milik Van Hong berani dilawan. Bagaimanapun, Van Hong telah bertarung selama bertahun-tahun dan dia tidak akan terkejut melihat hal seperti ini. Guru, jangan dipermalukan. Hahaha, ada begitu banyak orang yang sudah dihina olehku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau bisa berani macam-macam di sarang naga dan harimau milikku. Van Hong tersenyum marah, matanya seperti elang menunjukkan antusiasme yang kuat. Sarang naga dan harimau? Juyi mencibir. Hanya karena kamu kucing dan anjing juga layak disebut sarang naga dan harimau? Mendengar ini, Jian Junju langsung menggigil. Hanya berpikir bahwa Juyi adalah orang gila. Ya Tuhan, orang ini adalah orang bodoh dari daerah pinggiran. Bos Hong, saudara Hong, ini salah kami. Jangan dengarkan anak ini berbicara omong kosong. Kami adalah guru sekolah menengah ketiga. Lihat wajah kepala sekolah yang lama. Anda memiliki banyak hati belas kasihan. Jian Junju berkata dengan getir. Dalam pikirannya, Juyi hanya memiliki dua tangan. Ada lusinan lawan, dan seluruh KTV Dun Huang adalah milik Bos Hong. Bahkan jika dia bisa bertarung sendirian, dia bukan lawan dari lusinan orang. Dia tidak ingin dibuang ke laut untuk diberi makan ke ikan. Sekolah menengah ketiga, perhatian Van Hong akhirnya teralihkan. Kepala sekolah menengah ketiga yang lama adalah sosok yang luar biasa. Banyak pemimpin besar di kota ini adalah murid-muridnya. Di seluruh kota Jiujiang, mereka adalah generasi tertinggi. Kamu adalah guru dari sekolah menengah ketiga. Ya, Van Hong, beri wajah Presiden Guo. Kalian semua bisa pergi, tetapi anak yang melawanku ini tidak boleh pergi dan keluar. Van Hong menunjuk ke Juyi. Tenang, melihat wajah kepala sekolah tua itu, paling-paling dia harus mematahkan tangan dan kakinya. Van Hong menyeringai. Ayo pergi bersama, kata Tan Yu berkata dengan tegas. Xiao Tan, apakah kamu gila?
Hal-hal di sini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan sama sekali. Tidak ada gunanya bagi kita untuk tinggal di sini, dan tidak ada gunanya pergi ke polisi. Lagi pula, orang ini hanya dipukuli, dan dia paling hanya mendapat sedikit cedera kulit. Yoru ingin pergi, mencoba menarik Tanyu. Guru Tan, ayo pergi dulu. Bawa pulang guru yang dulu. Dia sedang hamil. Tubuhnya tidak nyaman. Aku akan menangani masalah ini di sini. Juyi berkata dengan ringan. Ada sekelompok orang ini seperti membiarkan dirimu ditahan. Jian Junyu seperti mengamnesti bahkan tidak meliriknya. Dia orang pertama yang pergi. Baginya akhir dari Juyi tidak masalah baginya. Dong Gu Hao kakinya menggigil dan langsung melarikan diri dengan merangkak. Guru Ju, cobalah untuk bertahan. Kita akan memanggil polisi ketika kita keluar. Tanyu tidak menyangka bahwa pada saat krisis, Juyi maju tampil. Dia melirik cemas dan akhirnya ditarik paksa oleh Yoru. Nak, bukankah kamu cukup mampu bertarung? Kemudian bertarunglah dengan anak buahku malam ini. Fan Hong berdiri dan memeluk Qiaoli. Di sampingnya ada pria kekar keluar. Dia tinggi, hampir 2 meter, tampak garang. Keterampilan serigala sebenarnya bagus, tapi dia hanya orang biasa. Namaku Ahu, aku dulu bertarung dengan tinju sapu hitam. Aku tidak tahu apakah saudara laki-laki ini bisa memberiku beberapa pukulan. Ahu menatap Juyi dari atas ke bawah dan menjilat bibirnya seperti menemukan mangsa. Kenapa? Sekarang kau takut? Melihat Juyi tidak menanggapi, Ahu sangat marah. Penjahat sepertimu yang tidak bisa bertahan dalam 2 pukulan, kata Juyi sinis. Sialan, cari mati. Mata Ahu melotot seperti mata banteng. Dia bergegas dan langkahnya sangat fleksibel. Di antara beberapa kilatan, tanpa sadar dia datang ke Juyi. Tinjunya kuat, otot-ototnya tampak berlebihan, tetapi penuh elastisitas. Jika serigala merupakan amatiran, maka Ahu adalah seorang profesional. Juyi mengerahkan kekuatan pada telapak kakinya dan datang lebih dulu. Tubuhnya memendek, kaki kanannya dilontarkan seperti ekor kalajengking, dan dia langsung menendang perut Ahu. Ahu berlutut di tanah sambil memegang perutnya, muntah-muntah dan akhirnya menyemburkan banyak darah. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Matanya melihat tetapi tubuhnya masih selangkah lebih lambat dan kekuatan lawannya sangat aneh seperti capung di air, tapi perutnya saat ini rasa sakitnya seperti disayat pisau. Wajah Fan Hong tiba-tiba berubah. Serigala kalah masih masuk akal, tapi Ahu, dia disewa olehnya dengan mengeluarkan banyak uang dan keahliannya tidak kurang dari seorang prajurit khusus. Sialan, Fan Hong telah berada di dunia bawah begitu lama. Ini adalah pertama kalinya seseorang memukul wajahku secara langsung di tempatku. Aku akan menjadi bahan tertawaan ketika hal ini tersebar. Semuanya serang bersama-sama, tidak akan ada yang menyelamatkanmu sekarang. Hampir 20 orang menghunus pisau panjang dari belakang dan mengayunkannya dengan keras. Tidak peduli seberapa keras tubuhnya, bisakah itu kebal? Juyi tidak takut. Seperti Ahu, meskipun dia memiliki keterampilan yang baik, dia sama sekali tidak menggunakan energi batin. Ini seperti memegang pisau, tetapi pihak lain memegang pistol yang bukan kontes di satu level. Bertindak sembarangan. Kaki Juyi melintas. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Bentuk tubuhnya berubah satu demi satu, bergerak seperti angin. Setiap kali dia memukul, dia memiliki kekuatan dan keterampilan yang hebat, dan lawannya bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Wajah Juyi tidak berubah, ekspresinya lingran, tetapi dengan tatapan semacam kesombongan nakal. Aku tak terkalahkan. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 20 orang tergeletak di lantai bersama-sama.
Cuyi tidak memukul dengan keras, tetapi semua lawannya hanya terluka satu tangan terkilir. Lagi pula, di sini bukanlah dunia immortal. Cuyi tidak ingin mendapatkan masalah merepotkan ke depannya. Namun, hal ini masih membuat sekelompok wanita muda di dalam ruangan tercengang dan membeku di tempat. Dan raut wajah Van Hong berubah drastis. Ketika dia melihat pemandangan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Dia pernah melihat hal ini, tapi tidak seperti ini. Tiba-tiba Van Hong teringat sesuatu. Dia bisa mendapatkan pijakan di kota Jiujiang, sebagian karena dia secara tidak sengaja membantu seorang lelaki tua yang terluka. Orang tua itu berjanji akan membantunya 3 kali. Dalam 3 kali kesempatan, semua saingannya mati secara mendadak. Tubuh Van Hong menjadi berkeringat sampai dia tidak bisa menahan tangannya yang terus gemetar dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu tipe orang seperti itu?" Cuyi tidak menanggapi. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi ketika dia mendekati pintu ruangan, tangan kanannya menekan ringan ke dinding. Van Hong tidak mengerti apa maksudnya, tetapi detik berikutnya semua orang di dalam ruangan hanya untuk sesaat merasakan hawa dingin dari bagian bawah kakinya hingga bagian belakang kepalanya. Dinding yang terbuat dari marmer dilubangi dan ada jejak telapak tangan tambahan di dinding tersebut. Apakah ini masih manusia? Direktur Yang menoleh dan menatap bosnya. Van Hong yang telah mengalami angin kencang dan ombak kehidupan bergidik dan menelan ludahnya kembali. Dia tahu bahwa urusan ini sudah berakhir dan terlalu mudah bagi orang-orang seperti ini untuk membunuh orang. "Bos, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus balas dendam?" Ahu mencengkeram jari-jarinya dan menyeringai. Van Hong menampar bagian belakang kepala Ahu dan memarahi, "Apakah kamu ingin aku mati?" "Xiaoyang, cari tahu identitas tentang anak itu." "Tidak, identitas pria itu." "Apa yang terjadi hari ini tidak ada yang boleh menyebarluaskannya keluar. Di masa depan, jika kau melihat pria itu, kau harus lebih hormat daripada kau melihatku." Van Hong menarik napas dalam-dalam. Pikirannya menjadi aktif dan dia merasa kesempatannya telah datang.